1 minggu kita tidak berjumpa melalui kebaktian bersama teman. Kini kita bisa bertemu kembali. Itu semua karena kasih Tuhan. Mari kita bersyukur dengan memuji. Hari ini kurasa bahagia. Melanjutkan memuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kiranya firman yang telah disampaikan guru-guru kami agar dapat menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Betapa bahagia kita satu dalam kasih karena kita terikat oleh kasih Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Selamanya
kita bisa mewujudkan kesatuan. Dan firman-Nya sebagai dasarnya, firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendapat berkat daripada Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus, berikan hikmat bagi kami agar kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan kita adalah dengan tema Kerajaan Israel Terpecah. Terambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan 24. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan 24. Mari sama-sama kita baca Alkitab kita ya. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 24. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu ia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat,
mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Pada hari lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku pada hari lusa." Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian, "Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi." Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Ayat 25-33. Yerobeam memulai ibadah baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, "Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, raja Yehuda." Sesudah menimbang-nimbang,
Maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Nah, adik-adik, pada minggu lalu kita bersama-sama belajar mengenai satu kisah yang sungguh sangat menyedihkan adik-adik ya. Karena kita melihat bahwa seorang Raja Salomo yang terkenal penuh hikmat, seorang yang bijaksana, ternyata hidupnya mulai menjauh daripada Tuhan. Hidupnya mulai menyimpang. Dia berbuat dosa kepada Tuhan, dan itu yang membuat Tuhan akhirnya menjadi murka. Adik-adik, setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan selalu ada konsekuensi, selalu ada resiko yang harus kita tanggung. Seperti halnya juga Raja Salomo adik-adik. Raja Salomo yang kita tahu dia adalah anak dari Raja Daud, seorang yang bahkan sangat berhikmat, seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Ternyata dia jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Dia tidak lagi hatinya terpaut kepada Tuhan, sehingga itu yang mendatangkan hukuman atas bangsa Israel. Nah, hari ini adik-adik kita melihat kerajaan Israel ini terpecah. Adik-adik, kira-kira perpecahan itu bisa terjadi karena apa sih? Kenapa ya suatu negara bisa terpecah? Suatu kelompok bisa terpecah? Ada banyak hal yang menyebabkannya adik-adik. Yang pertama adalah karena seringkali ada benturan kekuatan. Ada saling istilahnya kalau kelompok per kelompok itu memegang egonya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada kesatuan hati, sehingga tidak ada persatuan, mudah diadu domba, mudah saling menjatuhkan, sehingga tidak di dalam satu kelompok atau negara tidak ada lagi yang namanya kesatuan hati. Nah, adik-adik, ini rentan sekali. Perpecahan adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Iblis paling suka saat melihat anak-anak Tuhan itu saling membenci. Iblis paling suka kalau melihat anak-anak Tuhan saling melukai, saling menyakiti, saling terpecah. Itu yang disukai oleh iblis. Iblis seringkali suka adik-adik kalau kalian bertengkar. Iblis suka kalau kalian saling membenci. Tapi ini adalah satu hal yang tidak baik adik-adik ya. Kita akan belajar sama-sama hari ini tentang kisah kerajaan Israel yang akhirnya terpecah. Adik-adik, singkat cerita kita bisa melihat bersama-sama bahwa Raja Salomo sudah semakin tua. Seperti yang adik-adik tahu bahwa seorang raja ini harus digantikan tatkala dia sudah meninggal. Ketika Raja Salomo masih hidup adik-adik, dia memiliki beberapa anak-anak ya, dan salah satu anak dari Raja Salomo adalah Rehabeam. Nah, adik-adik, tentu saja Rehabeam akan dipersiapkan untuk menjadi seorang raja pengganti dari Raja Salomo tatkala Raja Salomo telah dipanggil oleh Tuhan. Dan benar terjadi adik-adik, ketika Raja Salomo meninggal, kita bisa melihat bahwa kerajaan Israel ini harus digantikan rajanya. Tetapi tidak semudah itu adik-adik.
Karena seperti yang adik-adik ketahui dari firman yang sudah adik-adik baca, ternyata ada banyak suku-suku di bangsa Israel yang menolak menerima Rehabeam untuk menjadi penerus. Nah adik-adik, sebenarnya ini adalah satu hal yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada Salomo, sang pendahulu dari Rehabeam. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan minggu lalu kita telah membaca satu ayat di 1 Raja-Raja 11. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Karena apa adik-adik? Karena dia mengikuti ilah-ilah lain, menyembah berhala. Sehingga satu dosa yang dilakukan oleh Salomo ini menyebabkan konsekuensi yang tidak mudah. Firman Tuhan di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-11 dikatakan, ini hukuman Tuhan atas Salomo. Dikatakan, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Nah adik-adik, Tuhan memberikan satu konsekuensi. Tuhan memberikan hukuman atas Salomo, sehingga Israel yang terpecah ini adalah bagian dari rencana Allah, karena Tuhan menghukum Salomo. Adik-adik, Israel yang terpecah ini adalah bagian dari rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Nah adik-adik, seperti halnya ada salah satu hamba dari Raja Salomo yang bernama Yerobeam. Siapakah Yerobeam adik-adik? Yerobeam bin Nebat adalah seorang Efraim dari Sereda. Dia adalah seorang pegawai Salomo. Nah adik-adik, dia adalah seorang yang tangkas. Dia adalah seorang muda yang rajin bekerja. Ketika muda, dia selalu bekerja dengan luar biasa, sehingga Raja Salomo mengangkat dia menjadi seorang pengawas dan menempatkannya di tempat yang strategis untuk dia bisa menjadi seorang yang dipercaya oleh raja. Tetapi adik-adik, Yerobeam, seorang muda yang luar biasa ini, dialah ternyata adik-adik yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi salah satu raja dari kerajaan Israel yang terpecah itu. Yerobeam hamba dari Salomo, ternyata adalah salah satu raja yang ditetapkan Tuhan. Seperti halnya pertemuan Yerobeam dengan Nabi Ahia adik-adik. Seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan ketetapan Tuhan. Di situ dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 11 bahwa Nabi Ahia menyampaikan bahwa dialah yang akan meneruskan kerajaan. Dialah yang akan dipakai oleh Tuhan. Sehingga pakaian yang simbolisasi kain yang dipecah-pecahkan menjadi 12 dan 10 bagian diberikan kepada Yerobeam adalah sebuah simbol bahwa 12 suku Israel ini akan terpecah. Ada 10 bagian suku Israel yang nantinya akan diperintah oleh Raja Yerobeam. Dan dua suku lainnya akan diperintah oleh anak dari Raja Salomo yang bernama siapa adik-adik? Betul sekali, Rehabeam. Nah adik-adik, perpecahan ini adalah hal yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan menetapkan, maka Tuhan akan melaksanakannya. Dan itu terjadi. Tetapi kenapa ya adik-adik ya? Tuhan menetapkan sebuah perpecahan. Karena ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi orang Israel. Untuk mereka bisa kembali menghormati Tuhan. Untuk mereka bisa kembali taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, Yerobeam. Ada Yerobeam dan juga ada Rehabeam. Yerobeam dia memimpin 10 suku Israel. Dan 2 suku lainnya adalah Rehabeam. Yerobeam hamba dari Salomo dan Rehabeam anak atau putra mahkota dari
Salomo yang adalah keturunan Daud. Adik-adik, Tuhan tetap menetapkan keturunan Daud untuk menjadi raja. Karena untuk meneruskan garis keturunan dari Daud. Karena Daud adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Kak Tia sampaikan tadi, orang Israel menolak untuk memilih Rehabeam menjadi rajanya. Sehingga mereka datang kepada Rehabeam dan menyampaikan tentang keluhan-keluhan di dalam pemerintahan yang selama ini mereka alami. Mereka minta agar bebannya dikurangi, beban pajak itu bisa dikurangi. Nah, Rehabeam dia menyampaikannya, minta nasihat kepada para tua-tua. Para tua-tua yang selama ini mendampingi Salomo, dia juga datang untuk meminta nasihat. Apa yang harus aku lakukan? Rakyat meminta tuntutan seperti ini. Dia disampaikan, ya Adik ya. Dan di situ para tua-tua menyampaikan apa yang disampaikan oleh para tua-tua. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Di situ dikatakan bahwa para tua-tua justru, ya, istilahnya gini adik-adik. Jadi para tua-tua justru mengajarkan untuk dia bisa meloloskan atau memberikan tuntutan itu untuk diringankan, agar rakyat pun akhirnya bisa memihak kepada Rehabeam. Para tua-tua menyampaikan bahwa ya sudah, dengarkanlah rakyat, ikuti apa yang menjadi keinginan rakyat, yaitu suku-suku Israel. Tetapi yang terjadi adik-adik, ternyata nasihat dari para tua-tua itu diabaikan oleh Rehabeam. Rehabeam tidak mendengarkan nasihat dari para tua-tua. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh Rehabeam, adik-adik. Justru dia datang kepada siapa? Dia datang kepada orang muda yang sebayanya untuk dia bertukar pikiran, meminta nasihat. Dan tentu saja adik-adik, seorang muda ini adalah seorang yang egonya tinggi, justru menunjukkan keangkuhannya. Dia bahwa aku akan justru tambahkan bebannya, jangan dikurangi, tambahkan beban dari rakyat. Jadi kayak pajak adik-adik ya, bebankan lebih banyak lagi. Nah adik-adik, saran yang seperti ini adalah saran yang justru menjerumuskan Rehabeam adik-adik. Sehingga dia mendengarkan apa yang menjadi nasihat para muda-muda itu. Dia mendengarkan untuk memberikan tanggungan lebih berat lagi kepada rakyat. Bahkan dikatakan bahwa dia harus menunjukkan bahwa dia adalah raja yang berkuasa, yang harus dihormati. Ini adalah kesalahan dari Rehabeam saat dia mendengarkan dan mengikuti apa yang menjadi nasihat dari para muda-muda, bukan para tua-tua yang sudah berpengalaman mendampingi Salomo, tapi justru dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh para muda-muda. Sehingga saat keputusan itu disampaikan kepada rakyat, rakyat pun murka adik-adik. Sehingga mereka memutuskan tidak lagi memihak kepada Rehabeam. Mereka mencari Yerobeam dan justru mengangkat Yerobeam untuk menjadi raja mereka. Satu keadaan yang tidak bisa terelakkan adik-adik. Ketika keinginan rakyat tidak ditanggapi dengan baik oleh para pemimpin. Itu yang terjadi. Sehingga kerajaan Israel akhirnya terpecah. 10 suku memutuskan untuk memilih Yerobeam dan menobatkan dia menjadi raja. Yerobeam sebagai raja Israel dan Rehabeam sebagai raja Yehuda. 2 suku ada di bawah pemerintahan Rehabeam. Nah, itu yang terjadi adik-adik. Bahwa dosa menyebabkan kehancuran. Dosa mengakibatkan resiko yang tidak kecil. Sehingga kerajaan Israel yang dulu bersatu padu menjadi terpecah. 2 kerajaan yang dipimpin oleh Yerobeam dan 1 kerajaan yang lain dipimpin oleh Rehabeam. Nah adik-adik, itu yang terjadi. Kerajaan Israel yang bersatu akhirnya pun menjadi pecah. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Bahkan adik-adik ketika Rehabeam pun tidak menerima keadaan ini, dia katakan ayo kita serang saja, ayo kita menghadapi, ayo kita lawan saja.
Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan datang, jangan lawan. Karena kalau engkau lawan, maka akan terjadi pertumpahan darah, maka akan terjadi perpecahan yang lebih dahsyat lagi, kekacauan yang lebih dahsyat lagi. Dan akhirnya pun Rehabeam tidak jadi berperang melawan saudara sebangsanya sendiri, adik-adik. Nah, firman Tuhan yang kita bisa pelajari hari ini adalah menjaga kesatuan, persatuan itu bukan satu hal yang mudah. Ada banyak ego, ada banyak keinginan. Benar ya adik-adik ya? Indonesia yang seperti yang adik-adik tahu dulu juga mudah diadu domba, adik-adik. Mudah untuk dipecah belah, mudah dihasut, mudah untuk terprovokasi. Sehingga perpecahan adalah satu hal yang tidak bisa terelakkan lagi saat orang mementingkan egonya masing-masing. Karena keangkuhan hidup manusia, karena manusia hidup sesuka dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, sehingga itu yang membuat kehidupan kita bersama dengan komunitas, kehidupan kita bersama dengan keluarga, bersama dengan lingkungan yang lebih luas lagi bisa terpecah, adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Allah menghendaki persatuan. Allah menghendaki agar kita sebagai anak-anak Tuhan datang untuk menjadi pembawa damai. Kita sebagai anak-anak Tuhan datang untuk menciptakan kedamaian, bukan sebagai pemecah belah, bukan sebagai orang yang menciptakan kerusuhan. Tapi Tuhan memanggil adik-adik dan Kak Tias untuk menjadi sang pembawa damai, membawa sejahtera, membawa sukacita dimanapun kita berada, agar persatuan boleh tercipta dengan kehadiran kita sebagai duta-duta pembawa kedamaian. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita belajar untuk saling mengasihi, saling merendahkan diri, saling memahami, saling memaafkan, saling mengampuni. Karena adik-adik saat kita hidup bersama dengan banyak orang, pasti kadang-kadang ada gesekan, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang ada pertengkaran, kadang-kadang ada salah paham. Tapi di situ saat kita mengandalkan Tuhan, kita melibatkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun adik-adik untuk bisa berhikmat, memutuskan harus berbuat yang mana. Saat kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita untuk kita memilih untuk menjadi anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang mau mengampuni, anak-anak yang terus mau menciptakan persatuan dan kesatuan. Amin adik-adik. Mari bersama-sama kita menghafal satu ayat hafalan kita hari ini, Efesus 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh ingatkan kami bahwa kami adalah duta-duta pembawa damai. Ajarkan kami Tuhan boleh membawa cinta kasih, membawa sukacita, membawa persatuan dan kesatuan di antara saudara-saudara kami. Dimanapun kami berada Tuhan, jangan biarkan kami menjadi seorang troublemaker ataupun seorang yang justru menciptakan kerusuhan. Tapi kami mau Tuhan, kami yang masih muda, masih kecil ini, kami mau belajar berkata-kata yang baik, bersikap yang baik, sehingga kami boleh menciptakan persatuan di antara keluarga kami, sekolah kami, ataupun dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau Allah yang mencintai kesatuan. Kami juga mau Tuhan menciptakan persatuan dan kesatuan, meninggalkan ego kami, meninggalkan amarah kami, meninggalkan salah paham kami, dan mau belajar untuk terus mengasihi dan mengampuni, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beserta kita. Mari bersyukur dengan memuji dan memberikan persembahan. Ada damai sejahtera Allah. Ada
Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau telah memberkati persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Apa? Adalah sukacita bagi kita karena Tuhan ada di dalam kita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita tutup ibadah saat ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih karena atas apa yang Kau berikan bagi kami sangat berguna. Dan ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar, awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan beserta kita.